caranya sahabat bisa menggunakan dupa seperti yang beli contohkan. Kalau di sana tidak ada dupa, sahabat bisa gunakan. Jadi fungsinya apa? Sebentar lagi sahabat akan melihat sendiri fungsinya apa. Ampas serai ini ke dalam botol air mineral. Bisa tambahkan tali, kemudian ikat bagian ujungnya. Fungsinya adalah untuk menggantungnya sahabat. Nah, kalau beli sudah bawa papan putih ini, pasti pembahasannya akan cukup serius. Tapi kita santai sahabat ya. Oke. Mudah-mudahan terlihat jelas di kamera. Nah sahabat, mengenai tanaman cabai yang busuk di musim penghujan ini banyak sebabnya. Tapi mayoritas penyebabnya adalah karena serangan hama yang paling menyebalkan bagi kita para petani cabai. Tentunya sahabat yang menanam cabai sudah bagus fase pertumbuhannya, vegetatifnya bagus, bunganya banyak, buahnya banyak. Ya tiba-tiba pas sudah mau panen banyak yang rontok, banyak yang busuk. Nah, penyebab utamanya, ini dekatkan saja. Sebenarnya penyebab utamanya adalah untuk di musim penghujan ini adalah lalat buah. Dan tulisan beli tidak begitu buruk sahabat. Jadi lalat buah ini adalah sering menjadi tersangka utama untuk tanaman cabai yang buahnya tiba-tiba rontok padahal masih hijau, tiba-tiba saja busuk beli, padahal minggu lalu belum busuk tapi sekarang sudah tiba-tiba busuk. Nah, untuk mengenali lalat buah ini mudah sekali sebenarnya sahabat. Untuk mengenali serangan lalat buah itu sangat mudah. Sahabat hanya perlu sedikit lebih teliti. Jadi kita mulai saja gejala sahabat ya, gejala atau ciri. Nah, beli di sini akan coba untuk menggambar tanaman cabai. Jadi anggap tanaman cabai seperti itu sahabat ya. Jadi tanaman cabai ini sahabat yang terkena serangan lalat buah itu ciri khasnya biasanya ada satu bekas suntikan seperti ini sahabat. Nah, satu bekas suntikan seperti ini warnanya hitam. Ini sudah mulai terlihat ketika tanaman cabai ditusuk dari 2 sampai 3 hari setelah ditusuk, maka bekas luka tusukan si lalat buah ini sudah terlihat jelas. Warna titik hitam, kemudian lanjut beberapa kemudian di sini akan mulai menghitam di sekelilingnya ini. Juga ada semburat-semburat hitam. Itu mencirikan suntikan ini sudah berefek. Nah, bagaimana efeknya? Beli akan hapus dulu. Mengapa disuntik beli? Apa kurang kerjaan? Jadi lalat buah ini sahabat, ini akan menempatkan telur ke dalam buah. Jadi telurnya disuntikkan ke dalam buah oleh si lalat buah betina yang dewasa atau biasa disebut sebagai imago. Jadi si lalat buah ini menyuntikkan telurnya, menaruh telurnya di dalam cabai. Sebenarnya tidak hanya di dalam cabai, beberapa kasus juga bisa menyuntikkannya di batang yang masih muda, tapi kebanyakan menyuntikkan ke dalam buah cabainya. Tidak hanya buah cabai, banyak sekali tanaman hortikultura yang terserang oleh lalat buah ini. Jadi intinya lalat buah itu bertelur, itu dimasukkan ke dalam buahnya, disuntikkan ke dalam buahnya. Jadi ada bagian di belakang seperti sengat itu sahabat, itu yang menyuntikkan ke tanaman cabai yang tadi, sehingga tanaman cabainya itu menjadi ada bekas suntikannya. Kalau di Bali bahkan disebut sebagai kena kacel. Kena kacel itu kena sengat. Jadi kalau sudah cabai kena sengat atau kacelan itu sudah kemungkinan besar panennya itu udah nggak bagus sahabat. Kemudian telur ini sahabat, telur ini di dalam buah. Nah, di sini telur ini akan mentas. Jadi larva. Jadi larva ini telur yang disuntikkan di dalam buah cabai, kemudian di dalam buah cabai ini akan menetas yang namanya larva. Inilah yang sering kita lihat tanaman ini jadi membusuk. Jadi ada ulatnya, itulah larvanya sahabat. Nah, kemudian setelah jadi larva, kemudian akan jadi pupa. Nah, ini pupa biasanya sudah pada tanaman cabai yang sudah jatuh karena rontok. Kemudian larva ini akan keluar, kemudian akan bersembunyi di tanah sahabat, di permukaan tanah atau mungkin ada sampah. Makanya penting sekali sahabat, dia akan jelaskan di lanjutannya, penting sekali menjaga kebersihan lahan cabai di musim penghujan.
pupa inilah yang kemudian akan mengalami masa pemasakan sehingga akan tumbuh lagi menjadi imago. Nah, jadi kembali menjadi lalat buah yang dewasa. Dan ini akan terus berlanjut seperti itu, sahabat. Jadi lingkaran terus, siklusnya terus seperti ini, makanya jumlahnya akan terus. Dan ini singkat sekali, sahabat. Singkat sekali prosesnya sehingga jumlah lalat buah di musim penghujan. Kenapa musim penghujan beli? Karena kelembaban tinggi. Ini disukai sekali oleh lalat buah. Kemudian juga fase ini sangat rawan karena lalat buah ini hanya sebagai pintu pembuka. Di sini beli akan jelaskan lagi. Lalat buah ini sebagai pintu pembuka dari serangan yang namanya jamur, kemudian bakteri. Jadi suntikannya itu, sahabat, suntikan yang terbuka tadi, bekas suntikan itu bisa rawan sekali diinfeksi oleh yang namanya serangan jamur. Maka jangan salah kalau di musim hujan juga serangan jamur seperti antraknosa itu banyak sekali menyerang. Juga serangan bakteri juga, sahabat, seperti layu bakteri itu juga sering menyebar di musim penghujan. Ini bukan sering lagi, tapi memang mayoritas menyebar penyakit ini, sahabat, ini di musim penghujan karena saling berhubungan. Makanya sekarang beliau akan bahas mengenai bagaimana cara menanggulangi lalat buah ini. Nah, kemudian sahabat, kita ke solusi. Nah, apa solusinya untuk lalat buah ini? Solusi yang paling sering dilakukan secara manual itu adalah membungkus buahnya. Jadi kita mulai dari membungkus. Membungkus ini berlaku untuk tanaman buah biasanya, sahabat ya, yang buahnya masih bisa kapasitasnya untuk kita bungkus. Tapi kalau cabai nggak mungkin, sahabat, kecuali melindunginya dengan paranet juga bisa, sahabat. Maaf, bukan paranet tapi insect net. Jadi beberapa petani cabai di sekitar sini juga sudah mulai menerapkan membungkus lahan cabainya dengan menggunakan insect net. Jadi meskipun bukan greenhouse, tapi dibungkus sedemikian rupa agar terlindungi dari bagian atas maupun bagian sampingnya di setiap bedengan. Ini cukup efektif, sahabat, tapi memang butuh biaya ekstra untuk ini. Kemudian setelah membungkus apa? Kemudian bisa kita gunakan perangkap lalat ya, perangkap lalat buah, labu gitu aja ya. Ini biasanya bahan aktifnya itu metil eugenol. Metil eugenol itu adalah merangsang lalat jantan kalau tidak salah. Jadi kalau ada sahabat yang lebih paham silahkan dikoreksi. Memikat lalat jantan dengan aroma khusus yang dikeluarkan oleh metil eugenol ini, sahabat. Nah, jadi penggunaan metil eugenol ini jelas pertama ramah lingkungan, kemudian cukup efektif, sahabat. Meskipun banyak yang masih salah cara menggunakannya. Yang paling sering adalah beliau akan bahas mengenai metil eugenol ini dulu, sahabat ya, karena di sini juga banyak yang kemarin bertanya padahal sudah gunakan cara itu tapi tambah parah beli. Penggunaan perangkap ini, sahabat, yang memberikan aroma yang menarik perhatian dari lalat buah, beli harapkan sahabat menggunakannya itu jauh dari lahan cabainya. Paling tidak berikan kurang lebih sekitar 20 sampai 30 meter. Saya bisa gantungkan sebanyak mungkin perangkapnya. Cara membuat perangkapnya sudah sering beli juga sertakan di video-video sebelumnya. Jadi gunakan cara ini lebih efektif. Bisa kan digantungkan di pohon cabainya? Beli bisa, cuman ada sedikit resiko apabila mana lalat betina juga ikut tertarik ke sana. Maka itu bisa jadi bumerang juga buat kita. Tapi kalau dikatakan efektif, tetap efektif, cuman agak beresiko. Tapi menurut beli setelah pengalaman-pengalaman yang terdahulu, beli selalu akan menggunakannya di luar lahan kebun cabai. Kemudian di dalam lahan cabai, beli justru menggunakan hal-hal yang membuat lalat buah itu tidak nyaman. Misalkan seperti apa? Misalkan seperti menggunakan pestisida nabati, pesnab, yang bersifat repelen atau menolak kehadiran dari lalat buah. Karena lalat buah itu memiliki keunikan, sahabat. Nah, di sini beliau akan bahas keunikan lalat buah, sahabat ya. Ini masih kelihatan ya? Oke, masih kelihatan. Jadi beli tulis di sini saja. Ada yang lalat buah itu suka, ada yang tidak suka. Jadi lalat buah ini juga memiliki keunikan, misalkan seperti warna kuning. Nah, warna kuning atau di sini juga bisa pink, sahabatnya, berdasarkan pengalaman beli melakukan eksperimen dulu menanam bunga zinnia berwarna pink. Nah, pink
Ini lalat buah ini sangat suka dengan warna-warna kuning atau yang pink seperti ini, sahabat. Percaya atau tidak, sahabat bisa buktikan sendiri. Di mana sahabat menanam bunga berwarna kuning, maka serangan lalat buah di sekitar sana akan lebih tinggi, sahabat, lebih banyak. Jadi hindari menanam bunga berwarna kuning atau menaruh benda-benda berwarna kuning atau pink di sekitar lahan cabai. Yang tidak disukai, ini beli baca dari literatur, itu katanya warna biru, tapi belum sempat coba, sahabat ya. Biru katanya tidak disukai oleh lalat buah. Tapi yang jelas, yang paling efektif untuk beli yang tidak disukai adalah aroma-aroma yang menyengat. Jadi aroma menyengat seperti apa yang tidak disukai beli? Misalkan seperti kapur barus, ini pernah beli coba, hasilnya cukup efektif. Kalau kalian sahabat tidak ingin menggunakan kapur barus, beli akan perkenalkan satu pestisida nabati cair tanpa harus difermentasi yang bisa menolak kehadiran lalat buah. Menolak artinya membuat lalat buah itu tidak suka dengan kondisi di kebun cabai, sahabat. Jadi lalat buah akan memilih untuk masuk ke dalam perangkap yang di dalamnya ada metylugenol itu, sahabat. Jadi menghindari lahan cabai, tapi kemudian akan masuk ke perangkap kita di luar kebun cabai. Ini sangat efektif. Beliau akan beberkan bagaimana cara membuatnya hari ini juga. Penting sekali bersih-bersih di musim penghujan pada lahan cabai, sahabat. Sebenarnya bukan hanya lahan cabai, lahan apa saja penting sekali menjaga kebersihan di musim penghujan. Karena menjaga kebersihan di musim penghujan adalah menjaga kesehatan tanaman kita, apapun yang kita tanam. Nah, bahan utama yang kita butuhkan adalah serai. Jadi serai ini bukan serai wangi, sahabat ya, serai dapur. Serai yang sering kita gunakan dalam memasak, sahabat. Jadi hanya satu bahan ini saja sudah cukup efektif untuk menekan serangan dari lalat buah. Caranya seperti apa? Mudah sekali. Beli tidak akan menggunakan semuanya, karena di sini serai juga ketika terlalu pekat memang aromanya sangat keras, sahabat ya. Tapi di satu sisi aroma yang berguna ini, aroma dan senyawa yang berguna ini kalau terlalu pekat kita berikan kepada tanaman cabai bisa menyebabkan cabai menjadi layu. Ini mirip seperti pemberian bawang putih, tapi bawang putih emang lebih keras sih efek panasnya. Tapi kalau serai juga berlebihan, ini juga bisa mengakibatkan daun menjadi layu. Jadi beliau akan gunakan kurang lebih sekitar 5 pokok batang serai saja untuk 1 liternya. Kemudian beliau akan masukkan ke dalam blender, sahabat ya. Jadi yang sudah diiris kecil-kecil tadi kita masukkan ke dalam blender, karena memang beli ingin mendapatkan hasil yang paling halus. Kemudian tambahkan air kurang lebih sekitar 1 liter, tapi kalau blendernya kecil bisa masukkan 500 ml terlebih dahulu. Kemudian tinggal dihidupkan mesinnya. Nah, sahabat, kemudian tinggal disaring. Jadi silahkan disaring. Nah, sahabat, kemudian kita akan mendapatkan airnya. Tapi di sini jangan salah paham, beli menggunakan keduanya, ampas maupun air perasannya ini, sahabat, ini sama-sama berguna untuk mengatasi lalat buah. Kemudian setelah kita diamkan selama kurang lebih 15 menit, maka warna dan aromanya mengalami perubahan. Jadi warnanya menjadi lebih gelap dan kemudian aromanya menjadi lebih kuat. Kemudian ada satu tips dari beli, sekalian sahabat melakukan penyemprotan dengan menggunakan larutan serai. Ini sahabat bisa menambahkan seri bambu perekat buah, karena ini bekerja bersama-sama, sahabat, memiliki manfaat yang sama. Nah, sahabat bisa menggunakannya sekitar 2 tetes saja. 2 tetes cukup, kemudian diaduk. Kemudian bisa disemprotkan dengan dosis. Nah, perhatikan dosisnya. Jadi dosisnya ini adalah 100 ml untuk 1 liternya. Jadi baru sahabat menggunakan tangki ukuran 16 liter, sahabat bisa mengkalikannya jadi sekitar 1,6 liter dari larutan air serai ini. Nah, kemudian langkah berikutnya sahabat siapkan, ini ada bekas
botol air mineral. Ini kebetulan yang kapasitasnya 1,5 liter sahabat ya. Sahabat bisa menggunakan juga yang lebih kecil. Yang pertama sahabat tinggal sekarang itu memberikan lubang. Caranya sahabat bisa menggunakan dupa seperti yang dicontohkan. Kalau di sana tidak ada dupa, sahabat bisa gunakan kayu yang panas yang sudah dibakar ujungnya. Jadi berikan lubang keliling dari botol air mineral bekas yang kita akan gunakan. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Sahabat bisa tambahkan lubang di bagian samping botol air mineralnya, tapi jangan sampai ke bawah. Jadi sisakan sepertiga bagian dari bawah ini sahabatnya. Jadi ini lubangnya setengah lebih dari bagian botol, tapi jangan berikan lubang di bagian atasnya sini sahabat. Jadi cukup di sampingnya saja. Lubangnya bisa lebih banyak dari ini. Sahabat bisa menggunakan solder bila sahabat memilikinya. Nah, kemudian kita pinggirkan dulu. Kemudian ampas yang tadi, sahabat, ampas ini aromanya masih sangat menyengat. Jadi siapkan wadah, kita taruh dulu ke dalam wadah. Nah, kemudian tambahkan satu bahan lagi, sahabat bisa menggunakan minyak. Jadi bisa menggunakan minyak sayur atau minyak goreng, tapi jangan gunakan minyak goreng yang bekas sahabat ya. Tambahkan terus. Kemudian diaduk sahabat ya. Ini minyaknya kurang. Jadi fungsinya apa? Sebentar lagi sahabat akan melihat sendiri fungsinya apa. Nah, kemudian setelah kita aduk, kita remas-remas seperti itu, aromanya akan makin keluar sahabat. Jadi aromanya kalau di Bali ini bahkan salah satu bahan untuk membuat sambal, namanya sambal matah. Tapi di sini beli tidak membuat sambal. Kemudian setelah itu sahabat masukkan ke dalam botol air mineral ini. Nah, jadi masukkan ampas serai ini ke dalam botol air mineral. Jumlahnya sahabat bisa sesuaikan, karena jumlah sedikit pun ini sudah menimbulkan aroma yang cukup menyengat. Nah, jadi untuk ampas yang tadi itu kita bisa bagi menjadi 2 atau 3 untuk satu botol air mineral ukuran 1,5 liter. Kemudian sahabat silahkan tutup lagi tutupnya. Nah, harus wajib ada tutupnya sahabat ya. Nah, kemudian sahabat bisa tambahkan tali, kemudian ikat bagian ujungnya. Fungsinya adalah untuk menggantungnya sahabat. Jadi ini akan kita gantung. Ini persis seperti penggunaan petrogenol yang bahan aktifnya metil eugenol itu sahabat. Jadi kalau petrogenol atau metil eugenol itu kita gunakan untuk menarik kedatangan lalat buah jantan. Kalau yang ini kita gunakan untuk menolak kehadiran lalat buah. Jadi sereh dapur ini bisa kita gantungkan sahabat ya. Ini bisa kita gantungkan dengan jarak 3 sampai dengan 5 meter. Semakin terkena panas matahari, maka aromanya akan semakin keluar. Jadi sahabat bisa tambahkan minyak. Ingat menambahkan minyak untuk mencegah terjadinya pembusukan. Karena kalau kita isi minyak maka aromanya akan awet dan keluar. Tapi kalau kita tidak isi minyak, maka yang terjadi akan membusuk dan yang muncul akan aroma fermentasi seperti itu sahabat. Tapi kalau sudah dikasih minyak, ini pun minyaknya kurang, beliau akan tambahkan lagi sebentar lagi. Jadi ini bisa membuat menjadi lebih awet. Kita coba cium aromanya dari lubang. Nah, ini aromanya luar biasa enak sebenarnya sahabat ya. Perpaduan antara minyak dengan serai. Jadi ingat, digantungkan di dalam lahan cabai yang ini, kemudian yang di luar cabai menggunakan metil eugenol atau yang memiliki merek dagang petrogenol. Jadi mengusir kemudian memikat di luar lahan.